Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas strategi dalam mengerjakan soal TOEFL bagian structure yang ke-9, yaitu use noun clause connector correctly. Penggunaan noun clause connector secara benar. Noun clause yaitu clause yang berfungsi sebagai noun atau clause yang berubah fungsinya menjadi noun. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa tempat di dalam kalimat yang harus berupa noun. Seperti subjek. Subjek harus berupa noun. Objek juga harus berupa noun. Complement juga harus berupa noun. Object of preposition juga harus berupa noun. Selanjutnya, pada suatu ketika nanti ada clause yang berposisi sebagai subjek, maka clause-nya harus berubah fungsinya menjadi noun. Itulah nanti yang disebut sebagai noun clause as subject. Ada pula nanti clause yang berposisi sebagai objek, maka clause-nya harus berubah fungsinya menjadi noun. Itulah namanya noun clause as object. Ada pula nanti clause yang berposisi sebagai complement, maka clause-nya harus berubah fungsinya menjadi noun. Itulah namanya noun clause as complement. Ada juga clause yang berposisi sebagai object of preposition, maka clause-nya harus berubah fungsinya menjadi noun. Itulah namanya noun clause as object of preposition. Untuk merubah clause menjadi noun atau menjadikan noun clause, maka clause-nya harus ditambah konektor di depannya. Selanjutnya, teman-teman, ada beberapa jenis noun clause yang kita pelajari. Yang pertama, noun clause as subject. Sebelum menjelaskan noun clause as subject, perlu saya peringatkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan clause. Clause, yang dimaksud clause, itu minimal harus ada subjek, ada predikat atau verb. Terus noun clause, di depan clause-nya itu harus ada konektor. Konektornya bisa berupa when, where, who, what, why, how, that, if, whether. Ya, baru diikuti clause. Clause itu ya subjek, verb. Itu namanya noun clause. Noun clause. Karena berposisi di depan, maka itu disebut sebagai noun clause as subject. Baru diikuti kata kerja, baru diikuti objek. Inilah yang disebut noun clause as subject. Berada di depan. Di sini ada 3 contoh. Saya bacakan nomor 1. What he sings is very beautiful. What he sings itu merupakan noun clause yang berposisi sebagai subjek. Is itu to be atau verb di situ, ya, yang berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya, noun clause as object. Noun clause yang posisinya sebagai objek, berada di belakang. Seperti kita ketahui kalau kalimat itu ada subjek, ada verb, ada objek. Berarti kalau clause berada di belakang maka disebut noun clause. Ya, karena setiap objek itu selalu noun, kalau ada clause berarti disebut sebagai noun clause. Ya, clause-nya berubah menjadi noun. Noun clause itu ya ada konektor, ada subjek, ada verb. Itulah namanya noun clause. Berposisi sebagai objek, berada di belakang kalimat. Kita lihat contoh yang nomor 1. I am wondering why she left me. I itu sebagai subjek, am wondering itu predikat, why she left me ini namanya noun clause. Ada konektornya why, ada clause-nya, ya. Noun clause as object, ya. Clause yang berubah menjadi noun yang berposisi sebagai
objek. Selanjutnya noun clause as complement, ya. Complement itu biasanya letaknya setelah to be, subject to be complement. Sehingga noun clause itu letaknya di sini. Noun clause as complement, ya. Noun clause as complement. Complement itu biasanya berupa noun. Kalau ada clause berarti ya dia berfungsi sebagai noun. Itulah yang disebut noun clause as complement. Noun clause itu apa? Ya harus ada konektor, ada subjek, ada verbnya, ya. Itu noun clause. Letaknya di setelah to be, namanya noun clause as complement. Kita lihat contoh yang nomor 1. The question was who took my bike. The question itu subjek, was itu verb, who took my bike itu namanya noun clause. Itu namanya noun clause yang berposisi sebagai complement. Selanjutnya, noun clause as object of preposition. Noun clause as object of preposition. Setelah preposition itu umumnya berupa noun. Ya, kalau ada clause letaknya setelah preposition, maka itulah yang disebut noun clause as object of preposition. Contoh, he is different from what you think. From itu preposition. Setelah from umumnya itu noun, ya. Sedangkan ini kan clause. Inilah namanya noun clause. Noun clause as object of preposition. Selanjutnya di sini ada soal. Mari kita kerjakan bersama-sama soal berikut ini. Di sini ada space yang kosong. Ada space yang kosong di sini. Ada space, ya. Terus ada was late. Kata kerjanya itu cause ini merupakan verb, many problem ini merupakan objeknya, ya. Otomatis late ke depan ini merupakan subjek, ya. Late ke depan itu merupakan subjek. Subjeknya berupa clause, ya. Subjeknya berupa clause. Noun clause, ya, as subject. Baru diikuti verb, diikuti objek. Ya, subjeknya berupa clause atau disebut noun clause. Karena di sini clause-nya sudah ada verb was-nya, ya. Was-nya itu sudah ada verbnya berupa was, maka perlu ada subjek dan konektor karena noun clause itu harus ada konektornya. Perlu ada subjek dan konektor untuk mengisi space yang kosong ini. Kita lihat pilihan yang D. D itu bukan konektor untuk noun clause. There itu artinya bisa di sana, bisa ada, ya. Kalau diikuti to be, masa ada terlambat? Nggak cocok artinya, ya. Ada terlambat. Selanjutnya the driver. The driver itu memang subjek dan cocok dengan to be was. Akan tetapi tidak ada konektornya. Kalau noun clause itu di depan subjek, di depan clause-nya itu harus ada konektornya. Sehingga yang B tidak cocok. Tinggal yang A. A itu ada subjeknya he was late, dan ada konektornya that he was late. Itu merupakan noun clause. Cause many problem, cause itu verb, many problem itu objeknya. Jadi yang paling tepat pilihannya yang A, that he was late, cause many problem. Itu yang tepat. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.